Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, yakni hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Saya lanjut ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar untuk benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Ya, Yosua memimpin bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko, bukan dengan kekuatan militer pasukan Israel pada saat itu, tetapi Yosua hidup taat kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang berperang kepada Yeriko, berperang untuk bangsa Israel, dan Tuhan sanggup diandalkan walaupun dengan cara yang bukan lazim, bukan dengan cara manusia, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan mengelilingi tembok Yeriko seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka pada akhirnya pada hari ke-7 Yeriko dapat dikalahkan, dapat direbut oleh bangsa Israel, karena mereka merebut bangsa Israel, merebut kota Yeriko ini dengan caranya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, banyak kita dalam kehidupan kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mau berpaling kepada Tuhan, tidak mau hidup sungguh-sungguh sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kita selalu berjalan dengan cara kita sendiri. Pada suatu ketika, sebuah kapal besar yang nama Titanic dibuat, Bapak Ibu. Pada zaman itu, kapal ini adalah kapal yang tangguh sekali, yang besar sekali, yang kuat sekali. Dan mereka yang membuatnya berkata bahwa kapal ini tidak akan mungkin tenggelam. Ya, apa yang terjadi ketika pelayaran pertama Titanic diluncurkan, dan pada pelayaran perdana tersebut Titanic tenggelam. Kenapa? Karena menghantam gunung es. Ya, Bapak, Ibu, kekuatan manusia selain Tuhan tidak sanggup, tidak dapat diandalkan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup untuk berperang bagi kita.
Tuhan sanggup diandalkan ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan, bencana, penderitaan di dalam kehidupan ini. Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di dalam melakukan pekerjaan misi, saya pun juga belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain, bukan manusia, bukan gereja, untuk kita bisa melakukan kegiatan misi di sosok ini. Kita menyelenggarakan persekolahan di Cahaya Kemuliaan. Kita melakukan misi, pergi ke kampung-kampung, bahkan kita sampai ke Malaysia, Sarawak, Sibu, Miri, Bintulu. Kita pergi ke Kuching, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Bukan karena kita punya uang yang datangnya dari berbagai sumbangan, tetapi Tuhan perintahkan kita jalan, dan Tuhan sanggup diandalkan untuk melakukan seluruh pembiayaan itu. Demikian juga ketika kita membangun asrama sekarang ini, membangun kelas SMA, kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup kita andalkan, entah itu gereja yang di Jakarta, entah orang-orang kaya, semuanya tidak bisa diandalkan, karena mereka memberi sekena hati mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan sanggup diandalkan ketika kita memerlukan pembiayaan, ketika kita jatuh tempo untuk membayar segala sesuatu, misalnya gaji karyawan, gaji tukang, dan lain sebagainya. Tuhan sanggup diandalkan. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar untuk hidup mengandalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena Tuhan sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak hidup mengandalkan Tuhan? Yeremia menggambarkan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, kita akan melihat akibat kita hidup tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan demikian, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kalau kehidupan kita hanya melihat berapa saldo bank kita, berapa tabungan kita, berapa gaji kita, maka Tuhan katakan, terkutuklah kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia kita, ya, dan hati kita menjauh dari Tuhan. Sekalipun kita percaya, tapi kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan keadaannya seperti dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ya. Semak bulus adalah satu tumbuh-tumbuhan, tanaman, Bapak Ibu, yang ada di padang belantara. Hidup kagak, mati kagak. Hidup hanya untuk diri sendiri, nggak berguna, Bapak Ibu, ya. Dan dia tidak indah dipandang, merusak pemandangan. Hidup hanya untuk diri sendiri. Demikianlah kita yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, ya. Hidup seperti semak bulus, ya. Dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Hidupnya susah terus, sekalipun ya kita punya uang, sekalipun segala sesuatu tersedia di dalam kehidupan kita, tapi keadaan kita susah, Bapak Ibu. Ia seperti akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, ya, tidak mengalami keadaan yang baik. Karena apa? Karena hidup tidak disertai Tuhan.
Tuhan tidak diandalkan di dalam kehidupannya, selalu keadaan yang buruk yang dialami di dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan, seperti Yakobus 2 ayat 19. Ya, iblis percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak hidup mengandalkan Tuhan. Yakobus 2 ayat 19 katakan, engkau percaya, Tuhan berbicara kepada iblis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Tetapi mereka tidak hidup mengandalkan Tuhan, tidak hidup berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Setan hanya hidup untuk dirinya sendiri, hidup dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun mereka percaya kepada Tuhan, mereka gemetar kepada Tuhan. Itu hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana keadaannya kalau hidup kita mengandalkan Tuhan? Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, seperti Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak, ya, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Ini tidak berbicara masalah hidup kita yang selalu mendapatkan berkat, ya, mendapatkan keuangan yang baik, ya, mendapatkan untung. Bukan itu, tapi lebih lagi dari itu, hidup kita disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Hidup kita dipelihara Tuhan. Ayat 8 selanjutnya dia katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Keadaan orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti hidupnya diberkati, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wow, Bapak Ibu, pohon yang ditanam di tepi air, katakanlah itu sungai, ya, ia akan merambat akar-akarnya, ya, kemana-mana, ya, ke tepi batang air. Itulah pohon yang ditanam di tepi air, di sungai, di tepi sungai, Bapak Ibu. Akarnya kemana-mana, merambat kemana-mana, Bapak Ibu. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana, daunnya tetap hijau. Dia tetap meranggas, Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak kekurangan air, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak khawatir. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup diandalkan di dalam kehidupannya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya. Allah turut bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting ayat 8 bagian terakhir dikatakan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di tengah-tengah bencana ini, Bapak Ibu, di tengah-tengah ada permasalahan global, ada penderitaan, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Tuhan sungguh-sungguh? Hidupnya bukan hanya diberkati, Bapak Ibu, disertai Tuhan, tetapi terus menghasilkan buah. Hidupnya berbuah bagi Tuhan.
Tuhan memberkati. Shalom.